Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan ekspedisi Senat Al-Quran Nusantara. Saat ini kami berada di kompleks makam dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Muntaha Asy'ari, Kiai Haji Mustahal Asy'ari dan Kiai Haji Asy'ari bin Abdul Rahim di Desa Deroduwur, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini dimakamkan sosok ulama Al-Quran besar yang begitu besar jasanya dalam syiar Quran di Indonesia, khususnya di Wonosobo, yakni yang ada di belakang kita fotonya Kiai Haji Muntaha bin Asy'ari bin Abdul Rahim bin Nida Muhammad. Kiai Muntaha Asy'ari beliau dilahirkan di Wonosobo pada tahun 1912. Ini sebagaimana yang saya baca dalam buku Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh, Pecinta Al-Quran Sepanjang Hayat, karya dari Dr. Haji Samsul Munir Amin. Kemudian beliau belajar kepada ayahandanya, termasuk masuk kepada ibunya, sehingga kemudian ketika masa menjelang remaja, beliau belajar ke Madrasah Darul Ma'arif yang ada di Banjarnegara. Selanjutnya diantarkan langsung oleh ayahandanya, beliau belajar ke Kiai Haji Usman bin Abdul Rashid di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Kiai Usman Abdul Rashid ini nanti punya adik namanya Kiai Haji Ahmad Badawi Abdul Rashid, guru dari Kiai Haji Yusuf Sunaidi, pendiri Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Ciumas Bogor, tempat saya tinggal sekarang. Kemudian di Kiai Usman itulah di usia yang masih belasan tahun beliau mampu menjadi seorang yang hafidhul Quran. Maka setelah beliau belajar kepada Kiai Usman, rihlah intelektual beliau tempuh dengan jalan kaki dari Kaliwungu Kendal menuju ke Yogyakarta. Di kota Yogyakarta beliau belajar kepada Kiai Haji Munawwir bin Abdul Rasyad, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwir Kerapiak, Yogyakarta. Selama belajar di sana, insyaallah beliau sekurun dengan Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Umar Abdul Manan, sehingga disitulah beliau kemudian memperdalam hafalan Al-Quran beliau, sampailah kemudian setelah belajar kepada Kiai Haji Munawwir, beliau kemudian meneruskan perjalanan ngajinya, mondoknya ke Pondok Pesantren Termas di Pacitan. Karena ayahandanya Kiai Asy'ari ini yang dimakamkan di sini karena memang kompleks pondoknya ada 8 kilo di bawah sini. Kenapa kok beliau dimakamkan di sini? Karena ayahanda dari Kiai Muntaha ini Kiai Asy'ari, beliau saat itu harus mengungsi karena terjadi agresi militer Belanda kedua masuk sampai ke Wonosobo dan beliau wafat ketika di pengungsian. Maka Kiai Muntaha pun dimakamkan di sini pada tanggal 29 Desember tahun 2004, gak lama setelah kejadian tsunami Aceh. Maka kemudian Kiai Muntaha ini sekitar tahun 1950, di usia sekitar 38 tahun beliau pulang dari Termas. Akhirnya beliau mendirikan pesantren ini, melanjutkan pesantren didirikan oleh kakek buyutnya namanya Kiai Nida Muhammad. Maka dari situlah kemudian beliau mendirikan pesantren, mengabadikan nama ayahandanya menjadi Al-Asy'ariyah, dan tak cukup itu beliau mendirikan kampus dulu bernama Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jawa Tengah di Wonosobo, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Sains Al-Quran, Islam Sains Al-Quran yang ada di Wonosobo. Alhamdulillah semalam kita telah mengisi acara di pesantren mahasiswi yang ada di bawah. Maka sungguh luar biasa perjuangan dari Kiai Muntaha. Kita geser, ini kompleks makam beliau. Jadi di sini ada makam dari Kiai Haji Abdul Asy'ari, Kiai Haji Muntaha, adik beliau Kiai Mustahal, dan di bawah ada makam Kiai Abdul Rahim. Ingat nama Kiai Abdul Rahim, saya teringat dalam buku ini dijelaskan bahwa Kiai Abdul Rahim itu sempat menulis Al-Quran 30 juz ketika perjalanan dari Mekah, dari Nusantara menuju ke Haramain, ke Hijaz untuk melakukan ibadah haji. Namun sayang beribu sayang, ketika Belanda tadi masuk ke sini, akhirnya Quran tersebut bersama kitab-kitab beliau hancur lebur. Maka itulah menjadi inisiatif dari Kiai Muntaha lewat muridnya untuk menuliskan Al-Quran Al-Akbar yang sekarang tersimpan salah satunya di Museum Bait Al-Quran Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Maka semoga
kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Semoga beliau senantiasa di terang kuburnya, ditempatkan di tempat yang kelak, dan semoga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali bertemu dengan beliau. Inda dzikrus sholihin tanzilur rahmat, mengingat orang yang soleh akan menjadi wasilatul rahmat. Dan satu kata dari beliau yang pernah beliau sampaikan, ngajiyo walau satu ayat. Mengajilah walaupun satu ayat, karena disitulah Al-Quran yang akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan hidup di dunia dan kelak akan bersyafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zulkifli telah mengantarkan kami sampai ke sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke pesantren Sirojul Mukhlasin di Magelang, pondok pesantren Kerapiat Yogyakarta, pesantren beliau, kemudian mengisi seminar di UIN Raden Mas Said besok siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.